Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bersama bisa melaksanakan bincang buku dalam agenda Pekan Literasi Virtual Nasional, meskipun masih pilkada ya, sekarang sedang pilkada di berbagai daerah. Saya tidak tahu ini meskipun pilkada tapi partisipannya malah tambah naik ya. Kemarin 200 sekarang 300, apa ini menandakan ada gerakan golput dari Pekan Literasi ini ataukah tidak? Ini bahaya juga nanti saya dituduh memprovokasi golput ya. Tapi ya walaupun dituduh begitu ya tidak apa-apa lah, biar viral, kali-kali kan masuk penjara gitu kan. Biasanya naik ratingnya kalau tokoh masuk penjara itu kan. Nah, oke, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Yandi Hafizallah ya. Ini adalah sahabat saya dulu sewaktu di UIN Jogja. Kami dulu biasa berdiskusi di kelas, kemudian tidak puas di kelas di warung kopi, tidak puas di warung kopi kita pindah ke kosan, pokoknya terus sampai benar-benar puas gitu diskusi, dan perdebatan di dalam suatu diskusi adalah hal biasa ya. Juga Bapak Yanyan Supriyatman juga adalah sahabat saya, guru saya sewaktu di UIN Jogja juga sama. Kita dengan Bapak Yandi sama-sama sering melakukan sharing intelektual. Jadi Bapak Yanyan dan Bapak Yandi ini adalah partner intelektual saya sewaktu di Yogyakarta. Dan alhamdulillah nih saya merasa kawan-kawan saya memang sebagai orang-orang potensial dulu sangat terlihat waktu di Jogja, dan sekarang itu terbukti mereka menjadi orang-orang sibuk ya, menjadi orang-orang penting. Bapak Yandi yang menjadi Ketua Prodi Psikologi Islam, dan juga Bapak Yanyan menjadi Rektor Muda di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Bima. Saya kira luar biasa itu ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas, Dr. Haji Baitur Rahman, yang selalu mengawal acara Pekan Literasi Nasional ini, juga kawan-kawan dosen yang selalu mensupport ya. Tanpa ada support dari kawan-kawan dosen, dekan fakultas, dan partisipan seluruh pegiat literasi dari seluruh Indonesia, saya kira ini tidak akan berjalan dengan baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih juga tadi sudah diberikan masukan ya Bapak Yanyan, saya kira itu menarik sekali ya. Bagaimana psikologi manusia pembelajar ditambah analisis secara lebih mendalamnya dari aspek psikologi kognitif, itu yang mungkin belum saya atau luput saya masukkan. Bapak Yanyan juga tadi sudah menyatakan bahwa sebetulnya menjadi manusia pembelajar itu sulit banget karena harus mencakup seluruh aspek. Spiritualnya bagus, ya kan, intelektualnya bagus, terus fisiknya juga bagus. Ini terlalu sempurna, tapi kira-kira bisa atau tidak kita menjadi seorang manusia pembelajar yang meliputi seluruh aspek itu? Sebetulnya bukan outputnya, bukan apakah kita bisa atau tidak, tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita menuju ke arah sana. Saya kira itu sebetulnya. Nah, saya selaku penulis mungkin ingin memberikan beberapa penjelasan yang juga seringkali ditanyakan oleh para pembaca ya. Terutama terkait cover ya. Nah, ini cover. Jadi pembaca buku Manusia Pembelajar, ada beberapa orang yang bertanya, kok covernya begini nih, agak anti mainstream nih dengan cover-cover buku yang biasanya. Nah, saya jawab aja, nanti saya sampaikan di bincang-bincang buku Pekan Literasi Virtual Nasional. Nah, perlu saya sampaikan ini, teman-teman panitia bisa nggak kasih slide cover buku saya, share screen. Jadi tahun 2014 atau tahun 2013 sewaktu saya kuliah S1, saya adalah mahasiswa yang selain aktif berorganisasi ya, kemudian juga aktif kuliah, saya juga senang dengan dunia seni lah. Jadi tahun 2013-2014 saya main begitu ke Taman Ismail Marzuki, ada galeri cipta ya. Di Taman Ismail Marzuki itu biasanya sering ada pameran-pameran lukisan. Nah, sebetulnya cover buku Manusia Pembelajar itu tidak murni konsep dari penulis ataupun desain cover, tetapi terinspirasi dari sebuah lukisan yang saya pernah lihat tahun 2013 di Galeri Cipta. Cuman sayangnya saya tidak ingat dulu pelukisnya siapa, karena saat itu adalah pameran bersama pelukis-pelukis dari berbagai seluruh Indonesia, jadi tidak pameran tunggal. Jadi sebetulnya saya bingung juga dulu saya itu terinspirasi dari lukisan siapa, tapi yang jelas saya sampaikan bahwa sebetulnya cover buku
manusia pembelajar itu tidak murni konsepnya dari saya. Cuman saya reparasi sedikit sesuai dengan filosofi-filosofi yang ingin saya sesuaikan. Pada dasarnya kalau teman-teman melihat ya, di dalam buku Manusia Pembelajar itu ada tulisan Iqra dan Bismi Rabbik yang terpisah di lembaran yang terpisah. Itu sebetulnya ada suatu filosofis ya, bahwa di masyarakat kita saat ini di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia, saya pikir dalam konteks literasi ya, itu ada keterpisahan antara spirit membaca dengan spirit religiusitas atau spirit beragama. Jadi di belahan dunia yang lain ada orang itu rajin sekali membaca, belajar, tetapi spirit keagamaannya lemah. Itu tadi Bapak Yanyan bilang ada Stephen Hawking. Stephen Hawking itu ya adalah salah satu tokoh yang memiliki spirit Iqra tetapi tidak memiliki spirit Bismi Rabbika. Jadi ada keterbelahan antara Iqra dengan Bismi Rabbika. Di belahan dunia yang lain sebaliknya. Mereka semangat Bismi Rabbika tetapi tidak memiliki semangat Iqra. Nah mestinya padahal di dalam Al-Quran itu Iqra dan Bismi Rabbika adalah konsep dualitas yang mestinya menjadi unitas atau menjadi sesuatu yang integral. Iqra kita harus, Bismi Rabbika juga kita harus. Misalnya masyarakat Indonesia kalau mau kaya sholat duha dibanyakin tapi kerja enggak, yaitu Bismi Rabbika tetapi tidak Iqra. Atau santri kalau pengen cerdas sholat tahajud tetapi tidak pernah membaca buku, yaitu Bismi Rabbika tetapi tidak Iqra. Tapi orang-orang di luar sana ada yang sebaliknya, mereka tidak mengenal konsep tahajud, tidak mengenal konsep duha, tapi mereka mengenal konsep etos kerja, etos belajar. Jadi mereka yang penting bukan doanya tetapi usahanya. Kalau kita doanya tapi usahanya tidak ada. Jadi di dalam buku Manusia Pembelajar, kenapa cover bukunya atau kepalanya ada keterbelahan antara Iqra dan Bismi Rabbika adalah penulis melihat ada suatu fenomena yang terbelah begitu. Sehingga mestinya Iqra dan Bismi Rabbika itu menjadi sesuatu yang integral. Kemudian kenapa ada yang protes, kawan saya akademisi dari Manokwari, Institut Agama Islam Manokwari protes, kok ini buku dasinya SD nih, ini maksudnya buku buat anak SD apa gimana nih gitu kan, kenapa enggak jas aja gitu kan. Saya bilangin kalau jas itu biasanya koruptor ya kan, kalau pakai batik biasanya sok nasionalis ya kan, mending anak SD aja, paling nakal-nakal dia bolos sekolah ya kan, saya bilang gitu. Dan sebetulnya itu jawaban guyon saya aja kepada dia ya. Tapi secara filosofis penulis ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin menjadi manusia pembelajar, jiwa kita ya, SD itu kan dasi itu ada di dalam dada ya, maksudnya ke arah dada. Jangan ngeres nih ya, ada nanti yang lain-lain ngomong dada yang ngeres lagi. Jadi maksudnya kenapa ke situ, ke SD, maksudnya bahwa menjadi seorang pembelajar kita harus memiliki jiwa bahwa sebetulnya apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui, apa yang kita ketahui, miliki itu masih dalam tataran basic ya. SD itu kan basic. Sehingga kalau kita berpikir di dalam segala bidang kita masih basic, kita masih ingin terus meningkatkan kualitas pembelajaran kita menjadi ke advance dan sebagainya. Kalau kita sudah berpikir tingkat tinggi, ya, kita sudah merasa di level doktoral misalnya, kita sudah tidak mau lagi mendengar anak SD berbicara. Maka sebagai seorang manusia pembelajar, kita harus memiliki jiwa bahwa sebetulnya kita adalah masih tingkatan basic atau tingkatan dasar, sehingga kita mau mendengar pengetahuan yang datang dari beragam level atau beragam kelas sosial. Akhirnya itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan ya. Dan kenapa backgroundnya hitam merah putih ya biar kelihatan nasionalis gitu lah, bahwa si penulis ini tidak anti NKRI ya begitu loh, salam Pancasila. Saya kira itu ya, mudah-mudahan nanti jadi Mendikbud lah ya kan. Saya kira itu ya. Nah ini secara cover ya, jadi walaupun misalnya ada istilah apa sih, don't judge by book by cover ya, jangan menghukumi buku dari sebuah cover, tapi nyatanya di era milenial cover itu yang utama gitu. Jadi buku bisa laku atau enggak dari covernya gitu loh. Jadi saya pikir jangan menghukumi buku dari cover di era sekarang itu ya tidak begitu relevan, karena seseorang itu dilihat dari cover, maka cover itu kadang lebih penting daripada isi, apalagi kalau kita berbicara marketing dan sebagainya ya.
Ya, itu secara fisik ya, kita bicara fisik atau tampilan buku yang mungkin tadi luput tidak disampaikan oleh pembedah atau mungkin pembedah tidak mengomentari hal itu. Buku saya juga sebetulnya terhitung tipis secara halaman. Nah, kita masih bicara fisik ya, masih terhitung tipis secara halaman. Sebetulnya buku-buku yang saya tulis itu tidak pernah tebal. Paling tebal ya, ini sebetulnya paling tebal. Dulu saya menulis buku Menjemput Cahaya itu prosa liris hanya sekitar 110 halaman. Kemudian Novelet Luka juga 105 halaman. Kemudian Rumah Rindu cuma 56 halaman. Nah, ini saya kira Psikologi Manusia Pembelajar itu cukup tebal ya dibanding buku-buku saya sebelumnya itu 126 halaman lah sekitar segitu. Karena sebetulnya di dalam menulis buku ini saya perlu sampaikan juga bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita menulis buku itu tidak soal tebal tipis suatu buku ya. Tidak soal tebal tipis halaman buku, tetapi yang terpenting adalah tebal atau tipis makna yang dihasilkan oleh buku itu. Buku misalnya ada 500-600 halaman tetapi tidak ketemu makna di dalam buku itu mau kemana arahnya. Nah, sedangkan konsep menulis saya adalah bukan soal tebal tipisnya tetapi adalah ketebalan makna yang dihasilkan oleh buku. Kalau kita berbicara tebal tipis halaman, kenapa sih saya berbicara ini? Karena ada beberapa konsep penulis yang berpikir bahwa buku yang tebal itu buku yang keren dibanding buku yang tipis, atau kadang ada penulis berpikir kok nulis kok tipis banget, apa nggak niat apa nulis. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya buku tidak dihitung dari itunya. Nah, kalau kita melihat lah misalnya PTQ kan Al-Quran nih, Al-Quran itu setebal apa sih kalau kita lihat dari ketebalannya ya. Quran itu sebetulnya sangat tipis kalau dibandingkan buku-buku lain. Tetapi Al-Quran terus dicetak ulang ya, walaupun dia tidak mengklaim dirinya bestseller. Nah, ini juga yang menarik dari Al-Quran. Al-Quran itu bestseller tapi tidak pernah mengklaim dirinya bestseller. Kalau buku sekarang laku 100 juga udah ngaklaim bestseller, ini buku bestseller. Nah, saya kira itu. Nah, jadi dari segi tampilan saya bicara. Kemudian dari segi historis ya. Tadi saya bicara segi fisik buku ini, kemudian dari segi historis. Bahwa buku ini berasal dari makalah ya, seperti yang Bapak Yandi tadi sampaikan, bahwa ini makalah pernah didiskusikan di mata pelajaran inovasi psikologi pendidikan, Dr. Eva Latifah pengampunya. Tapi kemudian beranjak menjadi tesis, menjadi buku. Artinya saya juga ingin menyampaikan nih kepada mahasiswa ya, bahwa kalau kita menulis makalah dengan serius gitu, bukan hanya ingin melengkapi tugas saja, bukan hanya sekedar copy paste atau sekedar bisa presentasi, loh ternyata makalah juga bisa menjadi karya yang lebih dari sekedar makalah, bisa menjadi buku, bisa menjadi tesis, meraih gelar master, bisa meraih gelar doktor dan sebagainya. Jadi saya juga secara tidak langsung ingin mengajak kepada mahasiswa, kepada masyarakat akademik, kepada pegiat literasi dan sebagainya, mari kita mulai menulis makalah-makalah yang kita cukup serius mengerjakannya begitu, jangan hanya sekedar formalitas melengkapi pekerjaan-pekerjaan kuliah saja. Jadi ini buku berangkat dari makalah jadi tesis jadi buku gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan juga secara historis. Kemudian secara judul ini sebetulnya juga didiskusikan dengan Prof. Hirzin ya, bagaimana kira-kira merumuskan judul yang menarik, karena sebetulnya judul awalnya bukan ini, tetapi judul awalnya Kemandirian Belajar. Tapi agar lebih menarik dipublikasikannya menjadi Manusia Pembelajar. Nah, di dalam buku ini sebetulnya penulis itu ingin menyampaikan ya bahwa apa permasalahan yang di dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di dalam konteks literasi, di dalam konteks pendidikan yang terjadi di masyarakat kita, itu bukan problem pendidikan semata, tetapi problem agama, dalam hal ini problem pemahaman atau penafsiran terhadap Al-Quran, sekaligus problem psikologis atau kemanusiaan. Jadi misalnya ada survei, sebentar saya lihat dulu waktu. Ada survei ya yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu paling rendah minat bacanya. Kemudian ada lagi yang menyatakan masyarakat Indonesia itu paling terbelakang dari segi pendidikan. Nah, dalam pandangan saya sebetulnya permasalahan-permasalahan ini bukan hanya problem pendidikan.
tetapi problem keagamaan justru. Jadi orang berpikir ini problem pendidikan, tetapi kalau saya melihat problem ini bukan problem pendidikan, tetapi problem keagamaan, tetapi maksudnya problem penafsiran dan aktualisasi atas nilai-nilai Al-Quran sekaligus problem psikologis. Kalau kita lihat misalnya kan jumlah masyarakat di Indonesia itu mayoritasnya Muslim. Tetapi kenapa misalnya minat bacanya justru malah paling rendah? Padahal ayat pertama itu adalah Iqra, semangat membaca. Artinya justru bukan problem pendidikan tetapi problem aktualisasi dari nilai-nilai Al-Quran. Bahwa Al-Quran mungkin ya sampai saat ini di dalam masyarakat Indonesia sebagai suatu kitab suci masih sampai sebatas level pada fenomena kitab suci yang dihafal, bukan diaktualisasikan di dalam konteks berkehidupan kita. Tadi Bang Yanyan misalnya menyampaikan bahwa orang-orang Al-Quran membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu sebatas reward karena mau MTQ. Nah itu. Jadi di satu sisi MTQ membuat spirit syiar Islam, tetapi di sisi lain bisa juga dia menurunkan level dari Al-Quran yang tadinya level aktualisasi kepada level hanya sekedar ajang kompetisi. Saya kira itu. Ini yang jadi mungkin perlu dibenahi juga. Misalnya di MTQ ada lomba musabaqah menulis makalah Al-Quran yang itu sebetulnya levelnya kognisi, tetapi tidak sepopuler tilawah Al-Quran. Nah itu sebagai menunjukkan bahwa di Indonesia masyarakatnya melihat Al-Quran itu masih kepada ayat-ayat atau kitab suci yang hanya levelnya dihafal begitu, dilagukan, dinagomkan, tetapi belum pada level diaktualisasikan secara konseptual, secara aplikatif di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah kemudian yang kedua saya ingin sampaikan bahwa problem psikologis ya yang ada di masyarakat kita, yang saya tulis juga di buku ini, adalah bahwa banyak sekali manusia yang tidak menyadari potensi dirinya secara universal, secara utuh. Saya tulis di sini ada beberapa 4 mazhab psikologi yang saya kemukakan, ada psikoanalisis, ada behavioris, ada humanis, ada yang lain-lain. Nah, bahwa banyak manusia sebetulnya yang tidak teraktualisasikan potensinya dalam dunia pendidikan bukan karena dia tidak memiliki potensi, tetapi dia tidak menyadari potensi itu. Kenapa ya? Karena kalau pakai teori behavioristik, lingkungannya ya yang menjadikan dia itu terkondisikan hanya pada level itu. Misalnya ada mahasiswa sebetulnya cerdas ya kan, dia mampu mengerjakan makalah dengan serius ya. Menulis esai dengan serius, tetapi lingkungannya, misalnya lingkungan kosannya mengatakan, ngapain nulis makalah serius-serius, ini kan di Google tinggal copy paste aja langsung jadi. Nah artinya potensinya menjadi terkubur karena apa? Lingkungannya tidak mendukung dia untuk mengaktualisasikan potensinya itu. Kemudian misalnya secara teori psikoanalisis, ada orang-orang yang sebetulnya dia ingin ngaji dengan optimal, dalam arti dia ingin ngaji, murojaah, misalnya menghafal Quran, memperbaiki bacaan, tetapi kata orang-orang ngapain ngaji kalau nggak ada duitnya, ya kan, ntar aja ada takziah baru kita ngaji. Nah itu kan psikoanalisis banget. Jadi kita bergerak kalau ada reward biologis, kalau nggak ada reward biologis nggak usah gitu. Nah itu artinya ada potensi-potensi yang terkubur. Karena apa? Karena tadi misalnya lingkungan, karena apalagi dorongan biologis ya dan sebagainya. Jadi di dalam buku ini juga saya ingin menyampaikan bahwa coba kita keluar ya dari kotak lingkungan, dari kotak biologis, kemudian lari ya ke kotak-kotak yang bisa membuat kita lebih teraktualisasikan potensi dirinya. Ya itulah yang disebut dengan manusia pembelajar itu. Manusia yang lari ya dari lingkungan yang tidak mendukungnya untuk belajar kepada lingkungan yang mendukungnya untuk belajar. Manusia yang lari ya dari dorongan-dorongan biologis kepada dorongan sosiologis dan dorongan psikologis. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan ya. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan tadi Bapak Yandi mohon pamit karena katanya ada rapat kerja yang belum selesai, tapi saya tidak tahu udah join lagi atau belum. Jadi nanti kalau ada diskusi bisa dihandle oleh Bapak Yanyan dan saya kira.
Saya kembalikan kepada moderator Bang Azhari. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Saya sangat bahagia ya karena banyak pertanyaan tapi yang menghandle adalah Pak Yanyan dan Pak Yandi. Jadi saya nangkring-nangkring aja ngopi santai gitu ya. Ini luar biasa sekali. Saya kira mungkin harus sering-sering nanti bedah buku kayak gini, penulis tinggal nongkrong aja. Tetapi saya ingin memberikan statement akhir ya. Tadi ada sebetulnya banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan menarik yang kalau kita jawab satu-satu ini bisa sampai jam 3, bisa sampai jam 5. Sayang sekali karena ada narasumber nanti yang jam 1 juga harus berbicara. Jadi teman-teman yang mungkin masih penasaran dan masih ingin diskusi nanti jam 1 tolong pantengin lagi. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal ya, uniqueness mungkin ya, atau keunikan dari buku saya. Kalau tadi misal disampaikan kalau Iqra, Tafakarun, Tadabbarun itu kan udah banyak banget lah yang membahas itu, bahwa Al-Quran mengisyaratkan kita berpikir melalui ayat-ayat itu. Jadi ada satu uniqueness di dalam buku saya sebetulnya yang tidak dibahas oleh orang lain, yaitu perspektif saya tentang Nabi Musa. Jadi banyak ya orang-orang berpikir bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang lebih dominan kepada aspek fisik. Nabi Musa itu bahkan ada penceramah yang dulu ke seleo lidah ya bilang Nabi Musa itu adalah premannya para nabi ya begitu ya. Nah, jadi saya kira banyak persepsi masyarakat kita yang melihat Nabi Musa lebih pada kekuatan fisik. Nah, di dalam buku saya justru Nabi Musa adalah model daripada manusia pembelajar. Kalau Anda membaca juz 16 itu qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi ketika Nabi Musa berguru kepada Khidir itu bilang kepada Nabi Musa apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Innaka sesungguhnya engkau ya lan tastati'a, pakai lan lagi bukan la. Ya lan itu pasti enggak akan bisa, enggak bakalan becus. Enggak bakalan mampu lo itu Musa belajar sama gue gitu loh kata Khidir. Tapi Musa terus belajar sama Khidir. Artinya Nabi Musa ini adalah sosok pembelajar ideal menurut saya. Karena dia memiliki mental belajar yang tinggi. Meskipun dibuat down oleh gurunya, dosen killernya itu Khidir. Lu tuh gak becus sih Musa, ngapain lu belajar sama gue gitu lah ya. Kalau bahasa saya, skripsi lu jelek banget ya kan, ngapain pembimbingnya saya. Tapi Nabi Musa terus belajar kepada Nabi Khidir. Jadi justru uniqueness di dalam buku saya jelaskan bahwa Nabi Musa itu bukan kekuatannya bukan di domain fisik. Ternyata justru ada domain mental belajar dan domain intelektualnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi tentu kalau mau lebih lengkapnya lagi ya tinggal baca aja, beli atau buku saya lah itu ya. Nanti kita diskusi di warung kopi lah gitu. Saya kira itu saja. Kemudian closing statement dari saya ingin mengutip perkataan dari Anna Eleanor Roosevelt ya, dia seorang ibu negara Amerika saya kira. Dia mengatakan bahwa orang kecil, orang kerdil, orang dungu, orang bodoh itu bicara orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain. Orang biasa membicarakan peristiwa yang terjadi. Orang-orang besar membicarakan gagasan. Nah, saya kira forum Bincang Buku Pekan Literasi adalah forum membicarakan gagasan, maka teman-teman yang masuk menjadi partisipasi di dalam acara Bincang Literasi ini adalah orang-orang besar karena mau membicarakan gagasan. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.